Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali ya belajar ekonomi di semester 2. Kalian bisa buka buku ekonominya kembali. Kita akan belajar bab 4 tentang indeks harga dan inflasi. Tapi minggu ini kita akan belajar tentang indeks harga terlebih dahulu. Oke. Di sini bisa dilihat indeks harga itu adalah perubahan harga barang atau jasa dari satu periode ke periode tertentu dalam suatu wilayah. Jadi ini maksudnya kenaikan tingkat harga itu secara umum dapat kita ukur dari hasil pencatatan barang-barang. Nah, perhitungan dilakukan tiap bulan. Jadi kalau kita biasanya kalau misalnya perubahan harga barang itu diukur atau dihitung tiap bulan dengan menggunakan angka indeks. Jadi biar kita tahu nih apakah perubahan harga dari waktu ke waktu itu sama atau adanya kenaikan atau penurunan ya. Nah, kalau Badan Pusat Statistik itu membedakan indeks harga menjadi 3 macam, yaitu indeks harga konsumen atau IHK, indeks harga produsen atau IHP, dan indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Kita next. Yang pertama itu ada IHK. IHK atau indeks harga konsumen, yaitu angka yang menggambarkan perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dihitung atau yang dianggap mewakili belanja konsumen. Jadi kelompok barang yang dihitung itu bisa berubah-ubah sesuai dengan pola konsumsi aktual masyarakat. Jadi kita tidak bisa mempatokkan konsumen harus sama belanjanya tiap bulan, pasti berbeda, pasti tiap waktu ke waktu ada perubahan konsumsi atau ada perubahan barang yang dia gunakan atau tidak digunakan lagi untuk waktu berikutnya. Nah, makanya perubahan harganya itu bisa berubah-ubah. Bukan dari segi konsumen saja, dari segi harga barang pun akan berubah-ubah. Itu IHK ya. Next, yang kedua itu IHP, yaitu indeks harga produsen. IHP itu sendiri perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Nah, biasanya yang dibeli produsen itu meliputi bahan mentah dan bahan setengah jadi. Nah, perbedaan dari IHK dan IHP ini, kalau IHP yang sekarang kita bahas ini, dia lebih ke mengukur tingkat harga pada awal sistem distribusi. Jadi dia mengukurnya itu pada awal sistem distribusi, pendistribusian barang ya. Sedangkan kalau IHK, dia mengukur harga langsung yang dibayar oleh konsumen pada tingkat harga eceran. Nah, itu tadi perbedaan dari keduanya. Kemudian next, selanjutnya ada IHPB. Tadi indeks harga perdagangan besar. IHPB ini bisa juga disebut dengan indeks harga yang harus dibayar dan diterima oleh petani. Biasanya itu indeks yang dibayar atau diterima oleh petani itu berkaitan dengan biaya proses produksi. Jadi apabila itu IHPB ini dalam menghitung indeks dimasukkan unsur biaya hipotek, kemudian pajak atau upah pekerja yang dibayar oleh petani, maka disebut dengan indeks paritas ya. Next, tujuan menghitung indeks harga. Oke, sebentar dulu. Sebelumnya ini ya. Ini tadi ada 3 macam indeks.
IHK IHP sama IHPB seperti biasa. Kalau misalnya tidak mengerti, tanya ibu lewat WA pribadi ya. Kemudian tujuan menghitung indeks harga ada 4. Yang pertama sebagai data dalam menghitung inflasi. Jadi nanti kan kita belajar inflasi setelah indeks. Nah itu untuk menghitung inflasi itu harus mengetahui indeks harganya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua sebagai alat menentukan kebijakan harga pada masa depan. Jadi sudah bisa tahu nih perbandingan perbedaan harga dari waktu ke waktu, atau naik atau turun. Jadi bisa lebih tahu kebijakan harga di masa depan. Kemudian yang ketiga sebagai dasar perbandingan dalam mengukur kemajuan ekonomi dari masa ke masa. Nah tadi adanya perbedaan harga tersebut ya. Kemudian yang keempat sebagai acuan dalam menetapkan kenaikan upah pekerja. Jadi indeks harga itu juga sebagai dasar untuk menetapkan kenaikan upah pekerja. Oke, kita lanjut perhitungan indeks harga, metode perhitungan indeks harga. Yang pertama itu ada indeks harga tidak tertimbang. Ibu pindah ke kertas coretan karena kita akan mencoba untuk menghitung indeks harga. Nah, ini yang pertama ada indeks harga tidak tertimbang. Yang ibu pakai itu yaitu metode dari agregatif sederhana. Rumusnya IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Sebentar. Ya, udah jelas ya. IA ini berarti indeks agregatif. Ini yang kita pakai metodenya indeks agregatif. Kemudian sigma PN, sigma ini berarti jumlah. PN di sini itu adalah harga tahun tertentu. Jadi P ini adalah harga, kemudian simbol N di sini adalah tahun tertentu, tahun yang ditanyakan ya. Kemudian sigma P0, sigma ini adalah jumlah, kemudian P ini adalah harga, dan 0 harga. Nah ini adalah harga tahun dasar, lalu dikali 100. Kemudian ini satuannya adalah persen. Oke, dari rumus yang ini tadi kita langsung bahas soalnya. Contoh nih, ada barang A sampai F, kemudian H 2014, ini adalah harga 2014, ini harga 2015. Kita bisa lihat sendiri ya adanya kenaikan. Nah yang ditanyakan adalah berapakah indeks harga tahun 2015, ditanyakan itu. Nah kita bisa masukkan rumusnya. IA di sini sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Nah, karena di sini ada sigma berarti jumlahkan terlebih dahulu. Kalian bisa menjumlahkan ini semua ya. Bisa kalian hitung-hitungan kasar dulu. Ini 3000 tambah 4000, 5500 tambah 5000 tambah 5500 tambah 7000, maka hasilnya adalah 30.000. Sedangkan ini kalian jumlahkan, maka jumlahnya adalah 34.000. Nah sudah ketemu nih jumlahnya, tinggal kamu masukkan aja nih rumusnya. Sigma PN berarti jumlah harga tahun yang ditanyakan. Karena yang tahun ditanyakan adalah 2015, maka kamu masukkan 34.000 kan. Kemudian dibagi sigma P0, harga tahun dasar. Tahun dasar berarti 2014
30.000, kemudian dikali 100. Oke, berapa ini? 34.000 dikali 100 dulu kamu kalikan. Bisa kamu coret juga bisa. Ini kamu coret dengan 3400 dibagi 30. Coret 340 dibagi 3. Itu dapatnya 133,33. Banyak 3333 kalau kamu cari secara manual atau lewat kalkulator. Cuma kita ambil 2 angka di belakang koma ya. 33, karena 9% maka persen. Arti indeks harga tahun 2015 sebesar segini, 133,33%. Oke, mudah kan? Nah, next ini yang kedua, ada indeks harga tertimbang. Rumusnya bisa kalian lihat sendiri. IL sama dengan sigma PN dikali Q0 per sigma PN dikali Q0 dikali 100. Satuannya persen ya. Sigma PN sama seperti biasa, jumlah dari harga tahun tertentu atau tahun yang ditanyakan. Sedangkan Q0 di sini adalah jumlah tahun dasar. Karena 0 di sini ya, tahun dasar. Ini juga Q0 sama jumlah tahun dasar. Kita langsung ke contoh saja ya. Contoh misalnya harga barang A, B, C. Ini ada harga dari tahun 2013 sama 2015, ada kuantitas atau jumlahnya 2013 dan 2015. Kemudian yang ditanyakan adalah hitunglah indeks last buyers-nya. Nih, Bapak Ibu kasih tahu ya. Ini indeks harga tertimbang, kita pakai metode last buyers. Di mana Bu? Di sini ya. Ini tulisannya. Last buyers. Last buyers. Masukkan rumusnya. Tadi sigma PN dikali Q0 dibagi sigma PN dikali Q0 dikali 100%. Banyak cara sebenarnya bisa kita ambil. Kamu mau jumlahkan dulu semua kayak tadi, kemudian kamu tinggal masukkan saja, atau kamu mau langsung jabarkan saja. Nih, misalnya begini. Tidak cukup kertasnya kok di sini. IL sama dengan, kalau tadi sigma PN dikali Q0 ya kan, berarti sigma PN berarti yang ini kamu kalikan aja nih semuanya. PN dikali Q0 ya, berarti PN berarti harga ini, harga tahun tertentu, tahun sekarang sama harga tahun dasar. Berarti ini tidak digunakan. Iya, ini tidak digunakan. Kemudian QN juga tidak digunakan. Berarti kamu fokusnya ke sini aja. Oke. Jadi tinggal kita masukkan 6.000 dikali ini, 6.000 dikali 500, karena tadi PN dikali Q0 kan, 6.000 dikali 500. Nah, kemudian ditambah 6.000 dikali 300, 6.000 kali 300, kemudian tambah lagi 9.000 dikali 600. Toh, kemudian per, sama kayak tadi Oke, Ibu salah rumus ya, maunya di sini P0 Q0. Berarti kalau misalnya sigma P0 berarti ini adalah
harga tahun dasar. Maaf ya. Nih, kalau harga tahun dasar berarti ini juga digunakan. Masih bisa dengan 4.000, 5.000 dan 7.000. Berarti kalau misalnya di sini P0 dikali Q0 berarti 2013 dikali ini sama. Berarti bisa kalian masukkan di sini 4.000, ini kan 4.000 dikali 500, kemudian ditambah 5.000 dikali 300, kemudian ditambah 7.000 dikali 600, 7.000 kali 600, tutup kurung, kemudian dikali tadi 100. Nah, kamu hitung 6.000 dikali 500 berarti kan 3 juta. 6.000 dikali 300 itu 1.800.000. Kemudian 9.000 dikali 600 itu 5.400.000 ya kan. Ini juga 4.000 dikali 500 berarti 2 juta. 5.000 dikali 300 itu 1.500.000. Kemudian 7.000 dikali 600 itu adalah 4.200.000. Kalau jumlahkan semua jadi hasilnya 10.200.000. Kemudian dibagi dengan 7.700.000. Nih 700 dikali 100. Nah, 10.200.000 dibagi 7.700.000 dikali 100. Kamu bisa hitung pakai kalkulator ya di rumah ya. Jadi hasilnya 132,47%. 132,47%. Oke, bisa dibuka bukunya. Jadi maaf ya yang tadi ya, berarti ibu ulangi sekali lagi rumus dari indeks Las-Perez itu sigma Pn dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0. Makanya yang digunakan itu adalah ini, kemudian ini dan ini ya. Oke. Seperti biasa kalau misalnya kalian bingung cara perhitungannya bisa langsung WA pribadi ibu ya, apa yang kalian ingin tanyakan. Kemudian masih bahas tentang indeks harga tertimbang. Ini metode ini metode kedua. Kalau tadi kita pakai indeks Las-Perez, ini ada indeks Paske. IP sama dengan sigma dalam kurung Pn dikali Qn dibagi sigma dalam kurung P0 dikali Qn dikali 100%. Biasa Pn ini adalah harga tahun tertentu atau tahun yang ditanyakan. Qn ini adalah jumlah. Kalau tadi Las-Perez itu Q0, dia lebih ke tahun dasar. Kalau Qn, N ini adalah jumlah tahun tertentu atau yang ditanyakan. Kemudian P0 harga tahun dasar dan Qn ini jumlah barang tahun tertentu. Seperti biasa satunya adalah persen. Oke, kita langsung ke contoh ya. Oke, ini ada contoh, fokuskan dulu. Oke. Ini ada contoh dari indeks Paske, sama sebenarnya sama contoh dari indeks Las-Perez, tapi cuma beda dari pertanyaannya saja. Yang ditanyakan di sini adalah cara mencari IP. Oke, bisa dilihat ya sama contohnya. Cara mencari IP sama seperti cara mencari indeks Las-Perez tadi IL. Bedanya cuma rumusnya saja. Kalau di sini Pn dikali Qn sama P0 dikali Qn. Oke, berarti kalau Pn berarti kita ambil yang ini. Harga tahun ini 2015, Qn berarti kita ambil yang ini. Berarti ini kolom ini dikali dengan kolom ini. Oke,
Kita siap ya. Yang pertama 6.000 dikali 700, kemudian ditambah 6.000 dikali 400, kemudian ditambah ini 9.000 dikali 800, kemudian pernya berapa? P0 dikali Qn. Berarti kalau P0 yang ini Qn yang 2015, berarti ini dikali ini ya. Yuk, let's go. Berarti masukkan dari awal 4.000 dikali 700, 4.000 dikali 700 ditambah 5.000 dikali 400, kemudian ditambah 7.000 dikali 800, 7.000 dikali 800. Ini ada tadi kali 100 yang ini ya. Oke, ini tinggal kamu jumlahkan saja. 6.000 dikali 700 berarti 4.200.000 kan. 6 juta dikali 400 berarti 2.400.000. 9.000 dikali 800 berarti 7.200.000. Dah, kamu jumlahkan, dapat hasilnya 13.800.000. Kemudian 4.000 dikali 700 berarti 2.800.000. 5.000 dikali 400 berarti kan 2 juta. Kemudian 7.000 dikali 800 itu 5.600.000. Kamu jumlahkan semua maka hasilnya 10.400.000. Lalu dikali tadi 100. Boleh kamu hitung pakai kalkulator manual, lebih bagus. Nah, ini 13.800.000 dikali 100 dibagi 10.400.000 maka hasilnya 132,69% ya. Berarti kita dapat IP-nya sebesar segini, 132,69%. Oke, mudah ya, asal kamu tahu rumusnya. Nah, kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa kamu langsung WA pribadi Ibu. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita mengenai indeks harga. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.